Selamat datang kembali teman-teman di dunia Tokusatsu. Apa kabar kalian semua sobat Toku Lovers dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, dan tentunya punya kuota selalu. Baiklah, di hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 ini di sini bakalan ngebacot atau mungkin ngebahas ya teman-teman episode terbaru dari Osama Sentai King Oja, yaitu episode 19 yang sudah rilis hari Minggu kemarin. Dan by the way, apakah teman-teman sudah menonton video AA ya mengenai bahasan King Oja sejauh ini sampai episode 18? Kalau belum nonton silahkan nonton dulu. Karena setelah nonton video tersebut, teman-teman bisa langsung lanjut ke bahasan di episode 19 dari Osama Sentai King Oja alias episode terbaru. Dan tentunya bagi teman-teman semua yang sudah menonton episode kali ini, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Tapi yang belum nonton, harapin bagi teman-teman semua untuk nonton episode terbaru dari King Oja yang menurut episode kali ini sangatlah bikin merinding ya teman-teman. Oke, kalau begitu kita langsung saja bahas ya teman-teman episode 19 dari King Oja ini. Nah, seperti yang teman-teman tahu ya, di episode kemarin kan itu Rakles ya, bisa dibilang sangat tidak beruntung ya. Tahtanya ini, tahta Sugodam yang dia miliki itu diambil oleh Bagnarak ya, King Desnarak yang tentunya tiba-tiba menaiki tahta alias menguasai kerajaan Sugodam. Anggarannya ya tadinya teman-temannya di episode ini tuh beneran ya, si Bagnarak ini, King Desnarak ini tuh kayak show off lah ya, nampilin ke publik bahwa nih gue udah berkuasa nih King Desnarak. Taunya ya teman-teman di episode 19 ini di pembukaan itu si Rakles masih tetap ya memegang tahta ya, duduk di tahta kerajaan Sugodam. Tapi ya teman-teman, pas di adegan ini yang di show off ke publik itu semua cuman gimmick. Gimmick yang harus dilakukan oleh Rakles karena disuruh-suruh sama Bagnarak ya, sama siapa tuh si Prime Minister itu kan, dipaksa-paksa pakai tongkatnya di belakang buat pidato bahwa ya si Rakles ini udah bekerja sama dengan Bagnarak dan sudah membentuk aliansi dan lain sebagainya lah ya, sesuai dengan perjanjian yang mereka ini buat sebelumnya gitu. Nah, yang menjadi tentunya ya teman-teman hal menarik di King Oja seperti yang bilang di video sebelumnya bahwa ya member-member King Oja ini, mereka ini tidak diam begitu saja gitu. Mereka lah ya teman-teman, selain Gira ya, ada si Yan Magasto, Rita ya, si Debowski, si Jerami, sama si Himenoran, itu mereka yang menggerakkan cerita kali ini gitu. Jadi bukan Gira doang yang terus menerus menggerakkan cerita karena dia kan MC udah jelas, tapi member lain di sini berperan penting, malahan ya mereka yang menggerakkan cerita King Oja di episode selanjutnya gitu, terlebih di episode kali ini. Seperti yang teman-teman lihat lah ya, bahwa emang Bagnarak ini menjadikan si Rakles ini seperti boneka ya. Jadi Bagnarak ini tuh menganggap ya Rakles ini ya udah cuman cecunguk doang gitu, gak mau diajak kerjasama dan tingkatannya juga gak setara sama Bagnarak gitu. Ya seperti yang bilang gitu, bahwa si Rakles ini udah dimanfaatin oleh Desnarak gitu. Karena emang Rakles ini ya blow on lah bisa dibilang ya. Udah mah blow on dan polos gitu ya. Dia ini mikir bahwa bisa aja ya Bagnarak ini bekerja sama dia. Taunya dia bisa kemarin kan si Rakles ya gitu ya, ketika dia momennya dikalahin sama tim King Oja, langsung Bagnarak naik ke tahta gitu ya, menguasai Sugodam gitu. Dan di sini Rakles ya bisa dibilang diusir lah ya. Apalagi si Rakles di sini ya untungnya masih punya kayak keteguhan prinsipnya dia gitu ya, karena dia ini tuh pengen tentunya menguasai dunia tapi dengan caranya sendiri. Jadi dia ini tidak mau ya istilahnya manusia tuh musnah, karena kan manusia musnah itu kan tujuannya Bagnarak, tapi si Rakles ini tidak ingin hal seperti itu terjadi gitu. Dia ini masih punya prinsipnya ya yang dipegang teguh hingga membuat ya Bagnarak ini, lu ngebacot di sini, yaudah gue usir lu. Gitu kan. Ada satu momen ya teman-teman yang menurut sayang banget ini Rakles ya di adegan ini tuh, harusnya dia bisa membangun menarik simpati penonton kepada Rakles, yang bisa dibilang Rakles ini kan di mata kita tuh kayak ini karakter kambing ya, kambing bangke gitu kan, kita tuh ngebenci ini karakter ya
harusnya ya di momen ini ketika si Doga itu kayak apa sih, menolong Rakles, bisa dibilang, hayo Rakles, kita basmi aja Bagnarak dan lain sebagainya gitu kan, bareng-bareng ya, kaki tangannya kan kalau gak salah si Doga itu. Ini si Rakles malah ya sikapnya tuh kayak, apa sih lu, udah gue mau sama Bagnarak, lu siapa gitu. Ini menurut agak disayangkan ya. Agak disayangkan momen ini tuh. Harusnya ya menurut tuh si Rakles di sini memperlihatkan sisi lainnya ya, sisi lainnya dari sosok raja. Ya meskipun emang si Rakles ini di mata para MC kita ya emang sosok yang bengis, jahat gitu kan. Tapi mungkin di mata rakyatnya emang sosok yang paling dipuja-puja. Tapi harusnya si Rakles ini ya ketika di situasi yang genting ini bisa memberikan apa istilahnya respect lah ya kepada tangan kanannya ini, si Doga gitu. Misalkan contohnya Rakles ini pas di adegan ini tuh nyuruh si Doga ini, kamu lakuin apa gitu, atau suruh pergi atau gimana gitu kan. Terus Rakles tuh kayak mengorbankan diri gitu kan. Itu bakalan jadi momen yang bisa membuat Rakles ini tuh bersinar di hadapan para penonton. Jadi meskipun Rakles punya sifat yang bangke, tapi di sisi lain Rakles respect ya kepada bawahannya gitu. Tapi di sini sayang tidak dihadirkan ya teman-teman momen yang seperti itu, yang ya tentunya ini momen ini tuh malah jadi kita tuh semakin benci sama si Rakles. Dan akhirnya setelah sekian lama ya si Gira bisa bertemu lagi dengan Kogane ya, teman pondoknya ya, bisa dibilang teman pondok panti asuhannya gitu. Dan ini menurut cukup mengharukan lah ya, dan lumayan epic lah ya, bisa dibilang kemunculan Gira di Sugodam di depan warga-warga ya yang melihat kondisi kota mereka yang sudah dikuasai oleh Bagnarak. Dan masih ya disayangkan sekali ini warga Sugodam masih belum sadar ya bahwa kekacauan yang terjadi di kota itu ya akibat si Rakles yang udah kerjasama dengan Bagnarak tapi ujung-ujungnya malah zong gitu. Yang paling suka di episode kali ini yaitu adalah momen-momen pembalasan dari Yan Magasto dan juga Jeremy Brasieri ya. Ini kedua karakter favorit yang bisa dibilang di episode kemarin tuh ya mereka dihajar habis-habisan ya sama Bagnarak gitu. Apalagi si Yan Magasto sampai sekarat ya, yang untungnya diselamatin sama si Gira gitu. Nah di episode kali ini mereka merencanakan sesuatu yang bisa dibilang sangatlah konyol, lucu, tapi bisa membuat si Rakles ini turun derajatnya ya di mata ini ya para MC kita dan juga di mata kita para penonton gitu. Yaitu mereka merancang melakukan ya strategi untuk prank ya, prank yang pernah dibuat oleh Yan Magasto, yang dimana prank itu gagal ya. Tapi di sini prank bantal itu ya teman-teman yang dibuat oleh si Kaguragi itu sukses, yang membuat ini si Rakles turun derajatnya jadi badut ya dalam hitungan menit aja di adegan ini. Ini sumpah ini pas nonton ngakak banget, serius. Ini momen yang bisa dibilang ini tuh kayak pembalasan revenge ya, revenge dalam sebuah franchise Super Sentai yang menurut aku tuh ikonik ya. Ini pembalasan Yan Magasto ya dan juga Jeremy kepada si Rakles. Ini kayaknya bakal menjadi momen yang paling ikonik di sejarah Super Sentai karena ini menurut emang kocak banget dan emang memorable bisa dibilang ya. Ini momen apa sih, pembalasan kasur, prank kasur yang bisa dibilang kepada Rakles. Dan ini kocak banget, serius kocak banget ini. Gak nyangka lah. Dan yang paling tidak diduga-duga juga ini ya teman-teman, si Yanma dan Jeremy ini terlihat di episode kali ini mereka serasa udah jadi sohib lah ya. Chemistry-nya udah terbangun kuat ya, karena bisa dibilang di episode-episode sebelumnya kan mereka berdua ini kayak agak apa sih, slack lah ya, agak bentrokan dikit ya. Tapi setelah beberapa episode mereka berdua ya chemistry-nya dibangun perlahan-lahan, dan puncaknya di episode kali ini mereka udah kayak sohib bisa dibilang. Dan suka banget lah ya dengan chemistry mereka berdua di sini, apalagi ya pas merancang prank yang tentunya berhasil bagi si Rakles gitu. Dan setelah prank ini berhasil ya udah Rakles ini dibuang, bukan dibuang juga ya, maksudnya dikembaliin ke Desnarak nih, bawahan lu gitu kan. Dan di sini tiba saatnya ya teman-teman, momen-momen terbaik ya di series Osama Sentai King Ouija ya. Perkumpulan 6 raja yang dimana 6 raja ini siap menggerebek Bagnarak dan juga mengusir Bagnarak dari kerajaan Sugodam ya. Keenam kerajaan ini ya teman-teman, terkhusus Rita, dia ini bilang ya bahwa 6 raja ini sudah membentuk aliansi
baru ya, yang namanya adalah Osama Sentai ya. King Oja nggak disebutin karena King Oja itu ya udah, itu kan King Oja nama Super Sentai-nya. Tapi ini nama aliansinya ya. Nama aliansinya adalah Osama Sentai. Nah, Osama Sentai ini ya teman-teman, aliansinya itu adalah singkatan bisa dibilang. Jadi ada artinya bisa dibilang ya teman-teman. Yang artinya itu ya kalau di bahasa Jepangnya yang diomongin sama si Rita itu adalah Gokoku Koto Samajian Taisekuyo Senkyaku Kyumebutai. Kalau perhatiin ya kata-katanya itu. Yang dimana itu tuh yang kata-kata yang sudah sebutkan itu adalah kata-kata yang membentuk singkatan dari Osama Sentai. Kata-kata itu tuh artinya ya teman-teman kalau dalam bahasa Indonesia adalah unit penyelamatan strategis 5 kerajaan untuk menangani insiden yang tidak biasa. Yang disingkat Osama Sentai. Gila, ini baru kali ini loh ya teman-teman singkatan-singkatan Super Sentai punya ya artinya sendiri gitu. Tidak seperti Super Sentai sebelumnya. Mana ada gitu ya teman-teman Super Sentai tagline awalnya tuh punya artinya dan itu tuh merupakan singkatan gitu ya. Cuman King Oja doang yang punya. Dan ini menurut aku unik dan keren banget lah ya teman-teman. Tidak menunggu lama sampai berpuluh-puluh episode ya seperti Super Sentai sebelumnya. Akhirnya di sini King Oja, ke-6 member King Oja henshin berjamaah bareng-bareng menjadi King Oja. Dan di momen-momen ini udah jelas ya, ini merinding parah, epic parah. Apalagi kan ini momen-momennya penggerbekan ya, pengusiran Bagnerak dari kerajaan Sugoda. Yang dikemas menurut Atu sangatlah epic dan keren banget ya. Dan tentunya tidak lupakan juga ada roll call-nya ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang bertanya nih, Atu suka lihat lah di sosmed, ini mana roll call-nya? Lah itu udah ada roll call-nya teman-teman ya. Roll call dari ke-6 member yang emang roll call-nya itu tidak apa sih di shout out lah, atau bisa dibilang tidak disuarakan oleh para member-member King Oja, tapi diwakili oleh device-nya King Oja masing-masing. Yang dimana device-device King Oja tuh sudah menyuarakan apa sih nama-nama member-member King Oja masing-masing gitu. Dan ya udah ya teman-teman, perang dimulai ya, King Oja versus Bagnarak. Yang sudah jelas ya King Oja menang ya teman-teman di babak ini. Dan sangat disayangkan ini King Kuwagata Oja tidak diliatin seintens dan selama itu ya kekuatan dia di babak kali ini. Karena ya udah King Kuwagata Oja lagi-lagi berubah cuman buat finisher doang di sini ya. Jadi gak ada adegan gelut yang lama yang memperlihatkan kekuatan apa sih sepenuhnya dari King Kuwagata Oja. Dan disambung tentunya ke pertarungan mecha ya dari Extreme King Oja versus Bagnarak. Yang paling menarik di sini tentunya teman-teman bisa lihat itu si Gira King Kuwagata Oja. Itu dia ini kayak mengendalikan semacam istilahnya tuh core ya, yang dimana inti kotak kubus yang emas itu tuh berisi mahkota ya, mahkota apa sih item yang tentunya menjadi alat power up bagi si Kuwagata Oja ya. Sedangkan member-member lain itu kan ya udah mereka ini ya tentunya di kokpitnya masing-masing. Hanya Gira doang ya yang di sini memang terlihat berbeda. Dia tidak di kokpitnya melainkan dia di sini ya udah gitu memegang core kendali penuh dari si Extreme King Oja ini. Cuman di episode kali ini sangat disayangkan Bagnarak ya langsung apa sih telak ya diusir sama King Oja dalam satu episode saja. Kirain Atu ngira ya Bagnarak itu bakalan menguasai Sugodam beberapa episode lah, 5 episode atau beberapa gitu. Taunya cuma se-episode doang. Ini menurut aku agak kurang greget aja ya, ini Bagnarak cuman menguasai Sugodam tuh kayak ya cuma se-episode doang. Apalagi kan ini kalau teman-teman lihat ketika King Oja versus Bagnarak ini gelut ya, itu si King Desnarak juga ikutan turun ya. Ini King Desnarak yang harusnya dia ini apa sih statusnya sebagai raja, dia itu harusnya ya udah diem doang gitu kan di tahta gitu, gak usah ikut turun juga gitu ke lapangan bergelut dengan King Oja gitu. Tapi ya udahlah ya, mungkin karena emang kebiasaannya si King Desnarak yang suka turun langsung gitu ya. Apalagi dia ini kan pas awalan episode King Oja itu kan dia ini suka bergelut dengan King Oja gitu. Mungkin udah jadi kebiasaan gitu ya. Dan udah menjadi citranya dia bahwa dia ini emang suka gelut dan tidak suka diem di markas bisa dibilang. Yang otomatis jelas ya ketika semuanya turun gitu ya, para pemimpin Bagnarak ini ya tahta menjadi kosong gitu. Dan seperti yang teman-teman lihat di ending, tahta kerajaan Sugodam ya kosong, itu belum diisi sama sekali gitu.
Apalagi kan teman-teman bisa lihat lah Herakles bisa dibilang udah keok lah ya di momen ini gitu. Apalagi ya Herakles ini sudah tidak punya kuasa apa-apa. Terlebih kan Herakles ini sudah melakukan banyak kejahatan ya. Yang menurut Rita ini Herakles emang sudah menjadi penjahat ya di mata negara-negara lain gitu. Tadinya teman-teman di momen ini tuh Herakles harusnya dipenjarakan ya. Itu juga disuruh sama Yan Magasto gitu. Cuman Rita ini menolak ya. Jadi ya udah tadinya Herakles tuh gak tahu mau digimanain. Kalau misalkan nah si Gira tidak mengusulkan ya duel adik kakak antara ya ini si Herakles. Kalau misalkan gak diusulkan duel si Gira ya di momen ini Herakles bakal kayak gimana nasibnya gitu. Cuman di ending ini ya seperti teman-teman lihat, Gira mengusulkan duel one by one di episode selanjutnya ya untuk tentunya memperebutkan tahta dari kerajaan atau Raja Sugodam ini ya. Tentunya ini bakalan menjadi momen yang paling ditunggu di episode selanjutnya karena bisa dibilang ini babak kedua atau ronde kedua dari duel Kuwagata Oja versus Kuwagata Oja alias duel antara adik dan kakak ya. Dan saya yakin kayaknya di episode minggu depan udah jelas Gira bakalan menang ya teman-teman. Cuman kalau misalkan Gira ini menang, ini si Herakles bakal kayak gimana nasibnya. Tapi kalau lihat di preview ya teman-teman, menarik banget ini si Herakles bakal jadi semacam suami bagi si Suzume ya. Ada pokoknya ya satu scene yang memperlihatkan pernikahan gitu ya di Sugodam yang memperlihatkan si Herakles dengan Suzume ya. Agak tahu ketika momen ini apakah si Herakles udah resmi tidak menjadi raja gitu alias ya rajanya si Gira gitu atau emang di sini si Herakles masih tetap statusnya raja gitu. Menarik banget ini ya teman-teman. Semoga ada kejutan lah yang tentunya sangatlah menarik di episode selanjutnya mengenai nasib dari kerajaan Sugodam ini gitu. Jadi mungkin itu saja ya teman-teman bahasan dari A mengenai episode 19 dari Osama Sentai King Oja yang menurut A episode kali ini sangatlah merinding ya. Apalagi tentunya momen ke-6 member King Oja Henshin bersama itu bikin merinding parah sih ya. Jadi gimana menurut kalian semua mengenai episode kali ini? Silahkan komen aja di kolom komentar di bawah. Dan tentunya berikan juga ya teman-teman koreksi apabila bahasan dari A ini ada sedikit kesalahan, oke? Baiklah mungkin itu saja ya teman-teman bahasan dari A. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan bahasan episode terbaru dari King Oja ini dari awal sampai akhir. Dan see you in the next bahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.